Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pergi ke masjid membawa sajadah. Hati tenang, wajah berseri. Sebulan penuh kita beribadah. Kini tiba hari raya Idul Fitri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bukan sekedar hari raya, bukan sekedar baju baru dan hidangan istimewa. Idul Fitri adalah hari kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian jiwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Artinya setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci, bersih dari dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Sesungguhnya setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Maka dari dua hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap manusia dengan datangnya dan berakhirnya bulan Ramadan diharapkan mereka menjadi seorang manusia yang fitrah. Manusia yang seakan seperti bayi dilahirkan oleh ibunya. Maka Idul Fitri ini momen kita kembali. Harapan kita adalah sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, bersih dari dosa dan juga dalam keadaan fitrah. Kemudian makna kembali dalam fitrah, bagaimanakah maknanya untuk dapat kita pahami bersama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke fitrah berarti membersihkan hati dari iri dan dengki, memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan sesama, menjadi pribadi yang lebih taat setelah Ramadan. Jangan sampai Ramadan berlalu tetapi akhlak kita tetap sama sebagaimana sebelumnya. Dalam satu kisah hikmah diriwayatkan, seorang ulama bertanya kepada muridnya setelah Ramadan, "Apa tanda puasamu diterima?" Muridnya menjawab, "Saya tidak tahu, guru." Maka kemudian ulama tersebut menyampaikan kepada muridnya, "Jika setelah Ramadan kamu lebih rajin sholat, lebih lembut hatimu, lebih sedikit maksiatmu, maka itu adalah tanda diterimanya puasamu. Tetapi jika kembali seperti dulu, mengulang apa yang kamu lakukan sebelumnya tanpa ada peningkatan, maka dikhawatirkan puasamu adalah sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang berpuasa dan tidak mendapatkan manfaat dari puasanya. Kam min sha'imin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi yang didapat hanya haus dan dahaga saja. Semoga kita jangan sampai menjadi orang yang hanya haus dan dahaga saja yang kita dapatkan setelah Ramadan kita lalui. Tetapi betul-betul kita menjadi seorang pribadi yang telah kembali menjadi fitrah, kembali menjadi seperti seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Di bagian akhir dari tausiah pendek ini, mari kita bersama menjaga apa yang telah kita mulai di bulan Ramadan. Mari kita jaga sholat berjamaah. Mari kita jaga kontinuitas kita dalam bersedekah, konsistensi kita dalam bersedekah. Begitu juga kita terus menjaga silaturahim di antara kita. Dan pada akhirnya tingkatkanlah akhlak mulia kita dalam kehidupan kita bersama manusia. Jangan biarkan semangat Ramadan hilang setelah takbir berhenti.
Semoga kita benar-benar menjadi orang-orang yang akan menjadi minal aidin wal faizin, kembali suci dan termasuk orang-orang yang menang. Takbir bergema menggetarkan hati. Langit cerah berseri-seri. Mari jaga iman sampai mati, agar fitrah tetap terpelihara diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah jejak keluarga yang ditinggal mati tanpa warisan. Satpam tua yang seharusnya sudah pensiun. Kecelakaan di tempat kerja, meninggalkan jejak yang sama. Lani. Panggilan untuk sang komandan. Kecelakaan di lingkungan kerja, kompor meledak, sale pisang. Petunjuk pertama. Masih anget nih. Siapa yang masak sini nggak enak? Itu pasti korbannya. Wah, kosong kebakar nih. Tolong diurus ya. Korban kedua, luka di dada. Petunjuk lagi. Kembali ke petunjuk awal. Andai tahu duluan. Andai tahu duluan. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Jadi nggak perlu menyesal seperti mereka. Bukan cuma buat pekerja kantoran doang. Andai tahu duluan. Buat pelawak juga bisa, Mas Andre. Oh, kalau begitu saya akan simpan ini sebagai barang bukti. Mumpung tahu duluan, daftar sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Untuk penyanyi juga bisa kan? Kerja keras, bebas cemas.